Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para waliullah dan makam keramat yang ada di Pulau Madura. Siapa sajakah mereka? Serta apa sajakah keistimewaan yang mereka miliki, sehingga mendapat makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir. Kiai Holil Bangkalan. Kisah karomah dari Kiai Holil Bangkalan selalu menarik diulas. Kiai Holil merupakan ulama karismatik dari Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang mana beliau terkenal memiliki sejumlah karomah. Holil Bangkalan merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Latif. Kiai yang hingga kini namanya dihormati ini, beliau lahir pada tanggal 27 Januari 1820, di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kiai Holil Bangkalan merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhammadiyah. Dalam perjalanan hidupnya, Kiai Holil Bangkalan sempat belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur, yakni pada sekitar tahun 1850-an. Ketika itu, usia beliau menjelang 30 tahun. Selepas dari Ponpes Langitan, Kiai Holil Bangkalan belajar ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil Pasuruan, kemudian ke Ponpes Kebon Candi, serta kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri. Selanjutnya Kiai Holil Bangkalan menimba ilmu di Mekah selama belasan tahun. Saat berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Holil bekerja sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Setelah pulang ke tanah air, Kiai Holil Bangkalan terkenal sebagai ahli nahwu, fikih, thariqat, dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau kemudian mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Kiai Holil juga dikenal sebagai seorang waliullah yang dianugerahi Allah banyak karomah. Dikisahkan, dalam perjuangan dakwahnya Kiai Muhammad Holil pernah ditahan oleh penjajah Belanda. Dia dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Saat itulah terlihat karomah Kiai Holil Bangkalan, hingga membuat santri terkaget-kaget. Bahkan, kompeni Belanda dibuat pusing dengan berbagai kejadian yang tidak bisa dimengerti. Dikisahkan, saat itu seorang santri memohon agar Kiai Holil Bangkalan memimpin doa tahlil di daerah Gresik. Karena bersyukur permintaannya dikabulkan, maka santri tersebut menyembelih seekor sapi untuk sedekah. Namun santri tersebut kecewa saat pelaksanaan tahlil. Sebab, Kiai Holil Bangkalan hanya membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali, serta ditutup dengan bacaan Muhammadur Rasulullah, lalu diakhiri doa. Tahlil berlangsung sangat singkat dan padat. Karena penasaran, beberapa hari kemudian santri datang lagi menemui Kiai Holil Bangkalan. Dia kemudian mengutarakan isi hatinya. "Kiai, saya kan sudah menyembelih sapi, masa tahlil hanya 3 kali?" tanya santri tersebut. Kemudian Kiai Holil Bangkalan dengan tenang memberi jawaban. "Kamu kan masih punya 1 ekor yang lebih besar di rumah? Besok dibawa ke sini ya." Nah, keesokan harinya santri tersebut kembali lagi menghadap Mbah Holil dengan menuntun seekor sapi berukuran besar. "Besar juga ya sapi kamu, lebih besar daripada yang disembelih saat tahlilan kemarin," kata Mbah Holil sambil menepuk-nepuk sapi. Santri tersebut tersenyum dan sedikit bangga mendengar pujian tersebut. Selanjutnya di depan para santri lainnya, Mbah Holil meminta dibuatkan timbangan besar dari gluk, atau batang dari pohon kelapa, dan juga minta dibawakan secari kertas. Setelah timbangan dari pohon kelapa telah jadi, sapi milik santri ditambatkan di sisi kiri. Timbangan pun timpang, hingga berat sebelah. Namun yang membuat takjub, Mbah Holil kemudian menulis kalimat tahlil 3 kali dan kalimat Muhammadur Rasulullah,
yang sama persis saat memimpin tahlil di kediaman santri tersebut. Kertas tersebut kemudian ditaruh di timbangan sebelah kanan. Ajaibnya, timbangan jadi berat sebelah ke kanan. Sapi gemuk yang ada di sebelah kiri jadi kalah berat dengan selembar kertas yang ditulis Kiai Holil Bangkalan. Walhasil, semua orang yang menyaksikan pun terkaget-kaget. Salah satu karomahnya yang paling legendaris adalah pasukan lebah gaib yang menyerang penjajah. Dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, peran spiritual para ulama sangat besar. Syaihona Holil Bangkalan disebut-sebut ikut ambil bagian melalui jalur spiritual dalam melawan penjajahan. Dalam kisah yang beredar luas di kalangan pesantren, Mbah Holil mengirimkan ribuan lebah gaib untuk mengacaukan barisan tentara sekutu. Serangan lebah itu membuat konsentrasi musuh pecah dan mempermudah langkah para pejuang. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebut kerikil di tangan para kiai bisa berubah menjadi bom berkekuatan tinggi. Semua itu dipercaya sebagai hasil dari doa dan karomah para ulama, dengan Mbah Holil sebagai tokoh sentralnya. Meski tidak turun langsung ke medan perang, perjuangan Mbah Holil tak bisa dianggap kecil. Beliau memilih jalur pendidikan, mencetak kader-kader ulama pejuang yang kelak berperan penting dalam sejarah bangsa. Beberapa murid terkenalnya antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbuloh, Kiai Haji Maksum Lasem, dan Kiai Haji Bahar Sidogiri. Melalui mereka, Syaihona Holil Bangkalan membentuk jaringan perlawanan kultural dan spiritual terhadap penjajahan. Beliau membekali para murid dengan ilmu agama, keteguhan iman, dan semangat nasionalisme. Beliau juga menjadikan pesantren sebagai benteng perlawanan dan pusat kebangkitan umat. Hingga kini, nama Syaihona Holil Bangkalan tetap disegani dan dikenang oleh masyarakat Indonesia. Sosoknya menjadi simbol ulama pejuang yang tak hanya mengandalkan ilmu, tetapi juga karomah sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Mertayasa. Sesuai nisbat tempat pada Sunan atau susuhunan itu, disitulah makam para beliau terletak. Sunan Ampel, makamnya di Ampel Surabaya. Sunan Bonang makamnya di Bonang Tuban. Sunan Giri di Giri Gresik. Sunan Kudus makamnya di Kudus Jawa Tengah, dan begitu juga yang lainnya. Kesembilan sunan ini makamnya ada di Pulau Jawa, bahkan termasuk juga leluhurnya yang pernah ke Jawa. Seperti ayah Sunan Ampel, Sayyid Ibrahim Asmara, yang sebagian versi mengatakan bahwa makamnya ada di Tuban. Leluhur Sunan Gunung Jati dari garis ibunya adalah Raja-Raja Pajajaran, begitu juga Sunan Giri yang dari garis ibu adalah Raja Blambangan. Meski begitu, ada juga leluhur salah satu anggota Wali Sango yang ternyata makamnya ada di Pulau Madura, yaitu Sunan Mertayasa, atau Mertoyoso, atau Kertayasa, atau Kertoyoso. Sunan yang bernama asli Khalifah Husain ini adalah kakek dari Sunan Kudus. Mertayasa merupakan nama tempat, yang kini lebih populer dengan Mertajasah. Makam Sunan Mertayasa ini berada di Mertajasah Bangkalan. Dari beberapa sumber, Khalifah Husain memang merupakan penyebar Islam awal di Madura Barat. Makam beliau di Mertajasah bisa jadi merupakan makam paling sepuh. Sejatinya, makam Khalifah Husain atau Sunan Mertayasa ini berada di komplek makam Kiai Mas Bagus Monconegoro di Mertajasah. Monconegoro merupakan mantan patih Pajang yang hijrah ke Pulau Garam. Setelah menetap di Madura Barat, Monconegoro aktif dalam penyebaran agama Islam. Beliau pun diangkat sebagai ulama keraton, sekaligus penasihat raja. Karena merupakan patih Pajang, maka jelas Monconegoro masanya lebih akhir daripada Sunan Mertayasa. Pasalnya, Monconegoro ialah patihnya Jaka Tingkir, Sultan Pajang pertama. Dan Jaka Tingkir adalah murid Sunan Kalijaga, yang bisa dikata semasa dengan Sunan Kudus, sedang Sunan Kudus masih cucu dari Sunan Mertayasa. Sunan Cendana. Salah satu ulama di Jawa yang selamat dari kekejaman Raja Mataram Amangkurat I adalah Syekh Zainal Abidin. Selama menjadi penguasa Kesultanan Mataram keempat, antara tahun 1646 hingga 1677, Amangkurat I yang selalu khawatir kehilangan kekuasaan, akhirnya merencanakan pembunuhan kepada ulama di Pulau Jawa. Tercatat 6.000 ulama dan seluruh keluarganya dibunuh oleh pasukan Mataram.
Syekh Zainal Abidin yang berasal dari pesantren Giri Kedaton Gresik, beliau berhasil menyelamatkan diri dengan menyeberang ke Pulau Madura. Kelak, oleh masyarakat Madura beliau diberi julukan Sunan Cendana. Gelar Sunan karena secara silsilah, Syekh Zainal Abidin memang berdarah biru. Ayahnya Syekh Khotib, beliau merupakan cucu Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat. Sedangkan ibunya Nyai Gede Kedaton, ia merupakan cucu Sunan Giri dari jalur Syekh Penambahan Kulon. Sedangkan kata cendana disematkan, karena konon Syekh Zainal Abidin identik dengan sebuah tongkat dari batang kayu cendana. Tongkat itu selalu dibawa dalam semua aktivitas dakwahnya. Selain tongkat, di halaman rumah Syekh Zainal Abidin tumbuh pohon cendana yang besar dan rindang. Konon, ia sering bertapa di bawah pohon itu. Hingga kini, makamnya Sunan Cendana yang terletak tepat di seberang Pasar Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, tempat itu menjadi tujuan wisata religi dan diziarahi ribuan orang setiap tahunnya. Seorang tukang becak sedang menunggu penumpang di pintu masuk menuju makam Sunan Cendana Bangkalan. Sunan Cendana termasuk salah satu penyebar Islam pertama di Bangkalan. Dalam buku kisah para bujuk yang diterbitkan Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Holil disebutkan, bahwa kedatangan Syekh Zainal Abidin ke Bangkalan, disambut hangat oleh Raja Arosbaya, yang saat itu adalah Raden Pratanu, yang bergelar Cakraningrat. Hatinya bertambah senang, setelah Syekh Zainal menyampaikan keinginannya untuk menetap di Bangkalan. Kebetulan di masa itu, Pangeran Cakraningrat telah memeluk Islam dan sedang gencar-gencarnya menyebarkan Islam di wilayah Madura Barat. Saking gembiranya, Pangeran Cakraningrat membebaskan Syekh Zainal memilih daerah yang ingin ditinggali. Ia akhirnya memilih menetap di sebuah desa pesisir di selatan Bangkalan, yang kini bernama Desa Kuanyar. Di sanalah ia menyebarkan dan mengajar ajaran Islam kepada masyarakat yang umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Bahkan, saking hormatnya kepada ulama asal Gresik itu, Cakraningrat berhenti memungut pajak dari masyarakat Kuanyar, sebagai bentuk penghormatan kepada Syekh Zainal Abidin yang dikenal alim itu. Dalam menyebarkan ajaran Islam, metode dakwah Syekh Zainal Abidin lebih cenderung memakai pendekatan persuasif. Setiap hari banyak tamu-tamu yang menemuinya untuk meminta solusi atas segala persoalan yang sedang dihadapi. Saat memberikan solusi itulah, Syekh Zainal Abidin kerap menyelipkan ajaran-ajaran Islam, terutama tentang ketauhidan. Dakwah-dakwah lewat kesenian juga kerap dilakukannya. Konon, Syekh Zainal Abidin adalah ulama pertama yang memperkenalkan kesenian salabetan dari Jawa dan saman dari Aceh di Madura. Salah satu jejak peninggalan Syekh Zainal Abidin yang hingga masih ada dan terasa manfaatkan, adalah kolam air di depan Masjid Jami Kuanyar. Sumber air ini terbilang unik, karena airnya tawar padahal letaknya persis di pinggir pantai. Konon, Syekh Zainal Abidin hendak membantu seorang musafir yang kesulitan air untuk berwudu. Dia kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah dan muncullah sumber air. Bila musim kemarau tiba, masyarakat yang kesulitan air bersih masih bisa memanfaatkan sumber air tersebut. Bujuk Sara. Bujuk Sara Bangkalan menjadi salah satu makam keramat yang menjadi wisata religi di Pulau Madura dari sisi barat, tepatnya di selatannya makam Syekhona Muhammad Holil yang hanya berjarak sekitar 200 meter. Makam Bujuk Sara kerap menjadi bagian objek wisata religi yang masih ramai dikunjungi hingga sekarang ini. Banyak rombongan yang nampak hadir untuk berziarah. Pengunjung yang datang tak hanya berasal dari daerah Madura saja, melainkan dari daerah lain, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Makam yang terdapat di Bujuk Sara ini sebenarnya terdapat 3 yang saling berdekatan, dan beliau semua merupakan kerabat dekatnya. Di sebelah kanan makam Sayyid Abdullah, bagian tengah makam Sayyidah Siti Maisaroh, dan di sebelah kiri adalah makam Syekh Syarifuddin. Ketika kalian masuk ke area makam ini, segi bangunannya memiliki keunikan tersendiri yang sangat berbeda dengan makam pada umumnya. Di pintu gerbang terdapat patung macan. Selain itu, di area sekitar makam terdapat pagar yang diberi satir. Dan untuk para penziarah harus di luar pagar itu ketika sedang berdoa. Dahulu ada satu kisah mengenai Sayyid Abdullah, yang mana beliau adalah salah satu yang termasuk bagian dari Bujuk Sara. Waktu itu merupakan masa pemerintahan Sultan Abdul Qadirun di Keraton Bangkalan, atau yang dikenal dengan sebutan Sultan Adiningrat II. Pada suatu ketika,
Sultan tersebut ingin mendirikan 16 menara masjid yang ia bangun seperti yang megah sekarang ini, yakni Masjid Agung dengan ukuran 15 meter. Satu menara dari jumlah yang berada kurang 1 meter saja, hingga pada akhirnya beliau mengumpulkan sebanyak 44 orang berasal dari Jawa dan Madura untuk mendirikan menara tersebut. Tujuan adalah untuk membuat menara yang kurang 1 meter ini menjadi ukuran yang sama, dengan syarat tidak menambal atau bahkan membongkarnya. Namun banyak yang tidak menyanggupinya, kecuali Sayyid Abdullah. Setelah itu Sayyid Abdullah meminta kain yang berwarna putih, dan menutupi menara bagian atasnya bersama 44 orang yang ada. Beliau membaca surah Al-Fatihah dan surat Yasin sebanyak 44 kali. Setelah itu, kain tersebut dibuka dari menara yang telah dipasang. Dan atas izin Allah, ukuran menara tersebut bisa sama tinggi dengan ukuran lainnya. Dengan kejadian keistimewaan tersebut, lalu Sang Sultan memberi hadiah ke Sayyid Abdullah untuk melakukan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah, dengan menggunakan perahu yang berukuran 170 cm x 90 cm. Namun banyak yang tidak menyangka dan dipikir secara logika sulit sekali, karena ukuran perahunya sangat kecil dengan perjalanan yang cukup jauh. Akan tetapi hal tersebut tetap terjadi apalagi Sayyid Abdullah, yang menurut dari beberapa sumber beliau masih mempunyai keturunan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sebagai waliullah. Sepulang dari ibadah haji, perahu yang beliau gunakan mendapatkan musibah, dan akhirnya perahu tersebut tenggelam. Namun pada peristiwa tersebut terdapat ikan besar yang masyarakat sekitar menyebutnya ikan sara, yang ia sedang menolong Sayyid Abdullah. Maka dari itu, Sayyid Abdullah dan kedua makam lainnya disebut Bujuk Sara, karena kejadian yang telah menimpa setelah dari Tanah Suci. Sebelum Sayyid Abdullah wafat beliau pernah berpesan, jika suatu saat dirinya telah tiada, nantinya dikuburkan pada tempat yang tak jauh dari pesisir laut. Dan akhirnya makam Sayyid Abdullah terletak di kawasan Martajasah, yang letaknya tak jauh dari pesisir laut. Pesarean Batu Ampar. Selain dikenal sebagai Pulau Garam, Madura juga kaya akan sejarah, terutama penyebaran agama Islam. Di Kabupaten Pamekasan misalnya, terdapat Pesarean Batu Ampar. Lokasi makam ini berada di Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, tepatnya di wilayah yang jaraknya 15 km dari pusat kota Pamekasan, atau sekitar setengah jam perjalanan darat dengan kendaraan dari pusat kota. Nama Batu Ampar ini berasal dari bahasa Madura, yaitu bato yang berarti batu, dan ampar yang berarti berserakan namun teratur, seperti halnya permadani yang dihamparkan. Di kompleks makam ini terdapat 6 makam aulia atau wali Allah, yang dalam bahasa Madura disebut bujuk. Mereka adalah makam Syekh Abdul Manan atau Bujuk Kosambi, Syekh Basyaniah atau Bujuk Tumpeng, Syekh Abu Syamsuddin atau Bujuk Latong, Syekh Husain, Syekh Muhammad Romli, dan Syekh Damanhuri. Syekh Abdul Manan Bujuk Kosambi, salah satu ulama yang dimakamkan di Pesarean Batu Ampar ini, beliau adalah putra dari Said Husain, seorang ulama dari Bangkalan. Diceritakan, Syekh Abdul Manan ini mengasingkan diri atau uzlah di bawah pohon kosambi di hutan daerah Batu Ampar, untuk mendekatkan diri kepada Allah, usai Syekh Husain wafat terbunuh akibat kesalahpahaman dengan Raja Bangkalan kala itu. Sementara Said Husain adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Sunan Bonang, dan beliau merupakan leluhur dari bujuk-bujuk atau masyayikh yang berada di Batu Ampar Propo Pamekasan. Di Batu Ampar inilah, kemudian Syekh Abdul Manan mendirikan padepokan kecil untuk mengajarkan pemuda setempat ilmu agama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di Pesarean Batu Ampar ini seolah tidak pernah sepi dari penghatam Al-Quran, selama 24 jam pasti ada yang membaca Al-Quran. Sebab, para peziarah dari berbagai daerah datang silih berganti. Dalam setiap harinya setidaknya ada 500 orang yang berziarah. Ralilur. Kisah luar biasa ini datang dari salah satu cicit Syekhona Holil Bangkalan, yaitu Kiai Haji Holilur Rahman yang dikenal dengan sapaan Ralilur. Seperti kakeknya, Ralilur juga memiliki karomah yang lazimnya dimiliki oleh orang bermakom wali. Keistimewaan Ralilur kerap membuat banyak orang terpana, termasuk kakaknya sendiri, Kiai Abdul Laskal. Satu ketika, Ralilur tiba-tiba membakar pondok pesantren milik Kiai Abdul Laskal, yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Tanpa penjelasan,
Ralilur membakar bangunan pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Abdul Laskal. Aksi ini tentu membuat banyak orang heran. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sikap Kiai Abdul Laskal. Ia sama sekali tidak marah, bahkan diam saja, seolah memahami sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kiai Abdul Laskal, yang dikenal sebagai sosok berpengaruh di Bangkalan, tampaknya menyadari keistimewaan Ralilur. Keistimewaan ini sering dikaitkan dengan kemampuan kasyaf yang dimilikinya. Kasyaf adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihan, untuk mengetahui sesuatu di luar nalar manusia. Hal ini membuat Ralilur dihormati oleh banyak orang, termasuk kakaknya sendiri. Setelah bangunan pesantren dibakar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pesantren Kiai Abdul Laskal justru mengalami kemajuan pesat, sehingga apa yang awalnya dianggap musibah, berubah menjadi berkah. Bangunan pondok pesantren yang semula terdiri dari gubuk-gubuk sederhana, berubah menjadi gedung-gedung megah. Pesantren ini berkembang menjadi salah satu yang paling mentereng di Madura. Bilik-bilik santri yang dulu terbuat dari anyaman bambu, kini digantikan dengan bangunan bertingkat yang kokoh dan modern. Fasilitas pesantren juga semakin lengkap. Bahkan, pesantren putri yang menjadi bagian dari pesantren Kiai Abdul Laskal didesain seperti hotel berbintang. Bangunan tersebut dirancang dengan arsitektur yang sangat artistik. Banyak orang yang baru pertama kali datang ke pesantren ini, mengira bahwa bangunan tersebut adalah sebuah hotel mewah, bukan pondok pesantren. Keindahan bangunannya memang membuat siapa saja terpesona. Kisah ini menjadi bukti bahwa peristiwa yang tampak buruk di awal, bisa berubah menjadi hal yang penuh hikmah. Kejadian ini semakin menegaskan karomah yang dimiliki oleh Ralilur. Karomah adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang memiliki kedekatan luar biasa dengannya. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa hikmah Allah selalu ada di balik setiap kejadian. Ralilur, sebagai cicit Syaihona Holil, beliau memang dikenal sebagai sosok yang penuh karomah. Banyak kisah tentang keistimewaannya yang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Madura. Pangeran Pragalbo. Kisah Raden Pragalbo yang dikenal dengan sebutan Pangeran Ongguk, berawal ketika putra mahkota Raden Pratanu menuntut ilmu di Kudus, Jawa Tengah. Ilmu yang didalami sebuah agama baru yang disebarkan para wali songo. Keputusan sang pangeran untuk belajar ajaran Islam di Kudus atas permintaan Sunan Kudus, dan memang diizinkan Raden Pragalbo. Meski begitu agama Islam tetap sulit berkembang di Madura, khususnya di wilayah bagian barat karena keengganan Raden Pragalbo sebagai raja untuk memeluk agama Islam. Bahkan rayuan putra mahkota Raden Pratanu tidak menggoyahkan hati sang raja, hingga tiba saatnya Raden Pragalbo mulai sepuh dan sakit-sakitan. Sebagai seorang anak yang berbakti, Raden Pratanu terus menemani ayahnya, sambil berupaya membimbing agar bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebagai syarat utama masuk Islam. Pada suatu saat, Raden Pragalbo tiba-tiba menganggukkan kepala ketika Raden Pratanu membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Upaya mengangguk kepala ini sebagai isyarat bahwa Raden Pragalbo setuju masuk agama yang dianut putranya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam hati. Hal ini dilakukan karena penyakit sang raja sudah sedemikian parah, hingga tidak bisa berkata atau berucap apapun. Beberapa detik kemudian setelah menganggukkan kepalanya, sang raja Raden Pragalbo wafat di pelukan Raden Pratanu. Menganggukkan dalam bahasa Madura berarti ongguk. Maka sejak itulah Raden Pragalbo lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Ongguk. Berita tentang Raden Pragalbo yang masuk Islam ini, kemudian menyebar di kalangan rakyat, dan selanjutnya diikuti seluruh rakyatnya. Walau demikian, agama Islam awalnya lebih dikenal dengan sebutan Islam Ongguk, mengacu pada proses masuknya Raden Pragalbo atau Pangeran Ongguk saat masuk Islam. Mangkatnya Raden Pragalbo, lalu diganti Raden Pratanu atau dikenal dengan sebutan Ki Lemah Dhuwur. Di bawah pemerintahannya, Islam menjadi agama baru yang terus berkembang. Raden Pratanu pun membenahi akidah dan syariat Islam di kalangan rakyat, termasuk prosesi masuk Islam yang tidak hanya sekedar mengangguk, tapi harus juga mengucapkan sumpah 2 kalimat syahadat. Raden Pragalbo merupakan penguasa Keraton Pelakaran, atau yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Bangkalan. Makam sang pangeran terletak di Kompleks Pemakaman Agung, atau Pesarean di Desa Makam Agung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.
Kompleks pemakaman ini diakui sebagai salah satu cagar purbakala. Raden Pragalbo salah satu keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Beliau pemeluk Hindu yang taat, begitu pula rakyatnya, yang memerintah pada tahun 1531 Masehi. Meski masuk Islam hanya dengan sekedar mengangguk di penghujung hayatnya, Raden Pragalbo atau Pangeran Ongguk diakui sebagai Raja Madura pertama di kawasan Madura Barat yang memeluk Islam. Sampai sekarang masyarakat setempat dan luar daerah banyak berziarah ke sana. Sultan Abdul Qadirun. Dalam literatur perkembangan Islam di Madura, sosok Raden Abdul Qadirun memang tidak banyak disebut. Sultan Bangkalan II ini memang lebih dikenal sebagai tokoh pemerintahan yang ulung. Mewarisi pemerintahan Sultan Bangkalan I, atau Sultan Abdul Panembahan Adipati Cakra Adiningrat I, Raden Abdul Qadirun berjasa memajukan wilayah di ujung barat Madura ini. Tapi itu tidak serta-merta menghapuskan perannya dalam penyebaran Islam. Raden Abdul Qadirun dikenal menjalankan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip Islami. Saat memerintah pada tahun 1815 hingga 1847 Islam berkembang, dan menjadi warna yang dominan di masyarakat Bangkalan. Tak heran, ratu pemimpin pemerintah ini begitu dihormati sosoknya. Tanda bahwa Sultan Abdul Qadirun begitu berjasa terhadap penyebaran Islam, juga terlihat dari nisannya yang dibangun sedemikian megahnya, bak istana, terletak di sisi barat komplek Masjid Agung Bangkalan. Makam Raden Abdul Qadirun ini selalu dipenuhi para peziarah, terutama pada saat Ramadan. Siang bahkan hingga larut malam, alunan ayat suci Al-Quran berkumandang tanpa henti. Nyaris tidak ada tempat kosong di setiap sudut ruang komplek makam maupun masjid. Nuansa bangunan kuno begitu kental, dengan ukiran motif bunga dan lambang-lambang perjuangan saat mengusir penjajah. Salah satu nisan makam ada yang berbentuk mahkota kerajaan. Ini merupakan sebagai simbol seseorang yang masih keturunan pemimpin. Juru kunci makam Ahmad Yahya mengatakan, Raden Abdul Qadirun merupakan tokoh penting dalam sejarah Bangkalan, bahkan merupakan seorang pemimpin atau bupati pertama yang berjuang melawan penjajah Belanda. Raden Abdul Qadirun merupakan keturunan Ratu Ibu, yang terletak di Arosbaya. Raden Abdul Qadirun yang bergelar Sultan Cakra Adiningrat II ini juga masih mempunyai garis keturunan dengan Brawijaya. Komplek makam tersebut bisa dikatakan merupakan komplek makam keluarga. Hampir seluruh kerabat Sultan disemayamkan di sini. Bahkan, istri tercinta Sultan, yakni Raden Ayu Masturah atau Ratu Ajunan, ia beserta beberapa orang putranya disemayamkan secara bersebelahan, dan berada dalam satu cungkup. Komplek makam bagian dalam yang dibangun sejak 1848 tertera jelas didominasi kultur Jawa. Raden Jakandar. Salah satu makam keramat di Kabupaten Bangkalan adalah makam Raden Jakandar. Letaknya di Desa Ujung Piring, sekitar 2 km setelah Pasarian Syaihona Holil di Desa Martajesah. Raden Jakandar juga dijuluki sebagai Syekh Maghribi. Menurut Rofiki, pemuda setempat, beliau dijuluki begitu karena konon tiap waktu maghrib tiba pusaranya memancarkan cahaya. Fauzi, seorang peziarah yang ditemui usai berdoa menuturkan, konon makam Syekh Maghribi ditemukan orang buta. Lewat mata batinnya, orang tua buta itu kerap melihat cahaya di pesisir pantai Desa Ujung Piring. Setelah ditengok oleh warga, ditemukanlah satu komplek pemakaman kuno, dan salah satunya diyakini sebagai pusara Raden Jakandar, yang juga disebut Sunan Bangkalan, keturunan dari Kerajaan Pelajaran. Kuburan ini menarik, tidak hanya karena sosok Raden Jakandarnya, tetapi juga karena di sekeliling komplek makam terdapat bunker peninggalan zaman penjajahan Jepang. Makam Sayyid Hussein. Sebuah makam yang terletak di Desa Banyusangkah Pulau Madura ini, merupakan makam seorang waliullah yang amat keramat dengan berbagai macam linuih yang beliau punyai. Saking keramatannya, beliau mendapat julukan Sayyid Zimat atau Bujuk Zimat. Zimat di dalam bahasa Indonesia sendiri adalah sesuatu barang yang dapat membawa keistimewaan dan keluarbiasaan bagi pemakainya. Meski begitu, namun yang dimaksud Zimat di sini merupakan sebuah karomah yang dimiliki oleh beliau Sayyid Hussein. Dikisahkan bahwa Sayyid Hussein merupakan keturunan langsung dari baginda Rasulullah SAW,
dari jalur keluarga yang berasal dari Hadramaut Yaman, negeri seribu wali. As-Saggaf sendiri merupakan marga yang banyak kita temui di Indonesia, yang dimiliki oleh kalangan habaib dan ulama, yang mengemban misi dakwah di Nusantara, tepatnya Pulau Jawa dan Sumatera. Tertulis jelas di petilasan beliau bernama asli Sayyid Husain As-Saggaf, dari jalur Sayyid Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, yang kemudian berakhir pada kakek beliau, Sayyidina Husain putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra, binti Rasulullah Muhammad SAW. Namun begitu, ada juga yang meyakini jika beliau salah seorang keturunan daripada Raden Rahmat Sunan Ampel, yakni cucunya beliau. Bahkan dikatakan jika beliau merupakan putra dari Sunan Bonang, atau Maulana Makdum Ibrahim. Mengutip dari Babat Buju Kosambi Batu Ampar, buku Manaqib Buju Kosambi, diceritakan bahwa Sayyid Husain merupakan salah seorang ulama pendatang di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan atau Madura Barat. Di masa itu Sayyid Husain banyak pengikutnya, dan banyak di antara mereka dari kalangan awam yang berguru atau setidaknya menjadi simpatisan beliau. Oleh karena sebab ilmu dan kearifan, kebijaksanaan, dan tingkah lakunya yang sopan, yang mengayomi pada rakyat jelata, sehingga beliau banyak mendapat simpati masyarakat luas. Hal itu kemudian dianggap merupakan suatu ancaman bagi kalangan kerajaan pada saat itu, sehingga keberadaan beliau banyak mendapat perhatian. Bahkan ada seorang penasehat Raja Bangkalan saat itu mengusulkan pada sang raja, untuk mengadakan pembantaian terhadap Sayyid Husain As-Saggaf. Karena berbagai pertimbangan dan kecemburuan sosial, maka sang raja menyetujui hal itu, sehingga dibantailah sang Sayyid. Saat beliau terbunuh dalam peristiwa itu, maka sebagai penghormatan kepada musuhnya, sang raja pun akhirnya akan menguburkan jenazah itu. Namun saat itulah muncul karomah sang wali. Ternyata jenazahnya tidak dapat dikuburkan di tempat itu, dan akhirnya seluruh wilayah di Bangkalan dicoba untuk menguburkan jenazah, namun tetap tidak kunjung dapat dikebumikan. Hingga akhirnya sampailah iring-iringan raja di desa Banyusangkah, yang saat ini merupakan tempat peristirahatan beliau untuk terakhir kalinya. Tidak hanya itu, karomah beliau juga terjadi saat malam pemakamannya, yakni munculnya semerbak cahaya bagaikan matahari pagi, sehingga para prajurit raja yang menguburkan beliau menyangka jika pagi sudah tiba, padahal saat itu jam masih menunjukkan awal malam. Akhirnya mereka semua takjub dan kagum terhadap karomah atau linui beliau, sehingga beliau dijuluki sebagai Bujuk Zimat. Sayyid Yusuf Talango. Bagi umat muslim yang ingin berwisata religi ke Sumenep, kurang lengkap jika tidak nyekar ke Makbaroh Sayyid Yusuf Talango, yang konon makamnya tidak diketahui oleh siapapun. Jika hendak menuju ke Makbaroh Sayyid Yusuf, maka harus menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu yang disediakan oleh Dinas Perhubungan. Letaknya berjarak 11 km dari kota Sumenep menuju Pulau Talango. Menurut cerita secara turun-temurun, asal mula makam Sayyid Yusuf bermula pada tahun 1212 Hijriah atau 1791 Masehi, saat Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakutaningrat beserta rombongan dan prajuritnya berangkat dari keraton, demi menyebarluaskan agama Islam di Bali. Ketika sang raja menyudahi syiarnya di Pulau Dewata tersebut, akhirnya ia pulang ke Sumenep dengan berlabuh di pelabuhan Kalianget, untuk bermalam di sana akibat kelelahan. Saat bermalam, Sri Sultan terkejut melihat sinar yang sangat terang, seakan jatuh dari langit ke bumi di sebelah timur pelabuhan Talango. Sri Sultan mengikuti sinar itu, untuk mencari tanda jatuhnya sinar tadi, walaupun masuk ke tengah hutan. Setibanya di titik sinar, Sri Sultan meyakini bahwa tempat ini adalah kuburan aulia. Ketika memberi salam, lalu tiba-tiba ada suara yang menjawab salam sang raja, yang mana ia tidak menampakkan wujudnya. Untuk mengetahui suara tersebut, beliau lalu bermunajat kepada Allah Ta'ala hingga menemukan petunjuk, yakni jatuhnya selembar daun sukun di pangkuan. Setelah diperhatikan, daun tersebut tertulis tulisan Arab, Hadza Maulana Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani. Perlu diketahui, bahwa di area Makbaroh Sayyid Yusuf, para peziarah tidak akan menemukan pohon sukun. Selanjutnya Sri Sultan memasang batu nisan, dan diberi nama sebagaimana yang terdapat di daun sukun tersebut. Sebelum kembali ke keraton, Raja menancapkan tongkat di dekat kuburan, dan tongkat tersebut sampai sekarang menjadi pohon yang besar serta rindang, untuk menaungi para peziarah. Hal ini seperti dikemukakan Habib Hasan beberapa tahun lalu. Langkah berikutnya adalah Raja memberi cungkup atau pendopo kecil pada makam. Tetapi hanya kuburan Sayyid Yusuflah yang pindah dari sebelah timur,
dengan arti tidak menghendaki pemberian cungkup tersebut. Menjelang 1 tahunan, Raja mendatangi lagi kuburan Sayyid Yusuf untuk membangun pendopo di sekitar kuburan serta membuat sumur di area makbaroh. Tujuannya tidak lain untuk tempat istirahat para ziarah juga lokasi bersuci. Selang kemudian, Sri Sultan membangun masjid, yang saat ini dikenal dengan nama Masjid Jami Talango, yang konon oleh Raja dijadikan pusat pengembangan agama Islam. Pada tahun 1986 di kawasan tersebut didirikan Yayasan Pendidikan, yang diberi nama Yayasan Asta Sayyid Yusuf, yang orientasinya bergerak di bidang pendidikan. Lembaga yang dirintis adalah MI, MTS, dan MA, dengan tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi. Salah satu ulama yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Madura adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang merupakan ipar dari Raja Majapahit Brawijaya V. Sunan Ampel datang ke Jawa pada abad ke-15, dan mendirikan pesantren Ampel di Surabaya. Ia juga mengirimkan 2 utusannya yang juga keturunan Arab, yaitu Sayyid Yusuf Al-Anggawi, dan Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi, untuk mengislamkan wilayah Madura. Sayyid Yusuf Al-Anggawi bertugas mengislamkan wilayah Madura bagian timur, yakni di wilayah Sumenep. Sedangkan Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi bertugas di Madura bagian barat, seperti wilayah Bangkalan, Sampang, hingga Pamekasan. Ia bahkan berhasil mengislamkan Raja Bangkalan yang pertama, yaitu Pangeran Arosbaya, yang kemudian berganti nama menjadi Raden Arya Wiraraja II. Beliau juga mendirikan pesantren Batu Ampar di Propo Pamekasan, dan menikahi putri Raja Bangkalan, yaitu Nyai Ageng Batu Ampar. Makam Sayyid Abdul Manan Al-Anggawi berada di Batu Ampar Propo Pamekasan. Demikianlah pembahasan kami tentang para waliullah dan makam keramat yang ada di Pulau Madura. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.